hadiatan wasilatan lana ila hadratil musannif kitab mawaiz Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Juburi wa usuli wa furi al-ijma'i wa daroi jama'a syayikhina wa ma'adimina wa asatidina fidin wa daroi jamil muwakifina wa mufikin wa mukimina wa habilina bihadal majlis wa jistari wa al-fatayat na usulan lalui al-marhum ustajah ukaranda Maryam binti Muhammad ustajah Hajar Maimunah binti Muhammad wa usuli wa furin wa alihim ajma'in Allah yataghashahum birahman maghfirah wa yishkinu wa yuli darajati fil jannah wa ya'udu alaina min barakati ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihah bil qabul wal usul ila jamil ma'mul wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisiril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lagi nyuci bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Jesti Khadijah, Ustazah Jasmiyati, Ustazah Asia, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majlis kita tiap Senin pagi di Majelis Ta'lim Al-Fatayat, mudah-mudahan berkah istiqomah. Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah berkahi kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut, kita ngaji capek banget Bu ya, banyak orang ini belum habis-habis capeknya. Berlanjut terus ya. Lanjut kita ngaji hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi lana wa bikum fid dharain radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Abdis Somad ibni Mughaffal qala sami'tu anna Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhiri zaburi Dawuda salawatullahi alaihi salasina satran qala ya Dawudu hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu qala la qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksa'ara jilduhu warta'adat mafasiluhu fa inni akrahu lahu bidzalikal mauta kama yakrahul walidu liwaladi walakin la budalahu minhu an inni uridu. Di sini ani ya? Iya, di tengah boleh ani boleh itu. An usirrohu fi darin siwa hadad dari fa inna na'imaha bala'un wa roho'aha syiddatun wa fiha aduwun la ya'lunakum khobala yajriminkum kamujriddam min adli zalika ajiltu awliyai ilal jannati laula zalika lama mata adam wa waladu hatta yanfakho fisuri ila akhirihi wallahu a'lam bisawab. Ini apa namanya, Paul serem-serem dikit ini ya. Serem-serem dikit ya. Ya Allah. Habis jemput. Oh, udah pulang dari? Enggak, sekolah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdus Somad bin Mughaffal. Ini kalau bahasanya bahasa orang Ajam, dia namanya boleh kadang dibaca Mughaffal, Mufal gitu. Imam Tirmizi, kadang dibaca Imam Turmuzi. Tirmizi, ya. Jadi kalau bahasa Ajam itu siapa aja kadang disebut begitu. Dari Abdul Somad bin Mughaffal, dia berkata, aku mendengar sesungguhnya Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu yaqulu, dia berkata, siapa Wahab bin Munabbih? Kata Wahab bin Munabbih, qara'tu fi akhiri Zaburi Dawud, aku membaca di akhir dari kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Daud alaihis. Jadi kitab Zabur Zabur Allah turunin buat Nabi Daud. Nah, kalau kitab Taurat buat Nabi Taurat, buat Nabi Musa. Kitab Injil buat Nabi Isa. Al-Quran buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibagi-bagi sama Allah. Sama hari juga, Bu. Hari juga Allah bagi-bagi. Hari Sabtu. Jadi tiap hari punya keutamaan. Jadi kita jangan takut, jangan takut. Ntar hari kagak baik, kan dihitung itu ya. Hari kagak baik, hari Selasa kagak baik, hari Kamis kagak bagus, hari apa lagi udah kagak bagus. Jangan. Iya, Selasa sama Kamis. Selasa katanya hari di mana Allah menciptakan hal-hal yang makruh. Selasa tuh. Nah, makanya kalau kata orang-orang kagak baik banyak. Padahal semua hari Allah ciptain. Hari Sabtu Allah kasih buat Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau keutamaan hari-hari, ada hari yang utama bagi tiap kaum. Nah, hari Sabtu Allah kasih buat Nabi Musa alaihissalam. Enggak cuma buat Nabi Musa, bahkan buat Nabi Musa dan 50 nabi yang lain. Jadi ada 51 nabi yang Allah berikan kepada mereka hari Sabtu sebagai hari yang mulia. Hari Minggu Allah kasih kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Sabtu Nabi Musa, hari Minggu buat Nabi Isa. Enggak cuma Nabi Isa dan 50 nabi yang lain. Jadi 51 orang nabi. Hari terbaiknya itu hari Minggu. Jadi ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Hari Senin. Hari Senin Allah kasih buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir hari Senin, dibangkitkan hari Senin, meninggal dunia hari Senin. Enggak cuma buat Nabi Muhammad doang, buat Nabi Muhammad dan buat 63 nabi yang lain. Jadi 64 nabi, hari mulia buat mereka hari Senin. Nabi Muhammad dan 63 nabi yang lain. Hari Selasa Allah kasih buat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hari Selasa harinya Nabi Sulaiman. Harinya Nabi yang paling kaya. Orang kita nganggapnya nggak cakep, padahal harinya orang Nabi yang paling kaya. Enggak cuma buat Nabi Sulaiman, tapi juga buat 50 nabi yang lain. 51 nabi, hari terbaiknya hari Selasa. Hari Selasa, hari Rabu buat Nabi Yakub alaihissalam. Makanya orang hari Rabu sabar-sabar. Buat Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya Allah, Allah kasih buat Nabi Allah Yakub dan 50 nabi lainnya. Hari Kamis buat Nabi Allah Adam alaihissalam dan 50 nabi lainnya. 51 nabi, hari terbaiknya hari Kamis. Hari Sabtu buat Nabi Musa. Hari Minggu buat Nabi Isa. Hari Senin buat Nabi Muhammad. Hari Selasa buat Nabi Sulaiman. Hari Rabu buat Nabi Yakub. Hari Kamis buat Nabi Adam alaihissalam.
wa yabqa yaumal jum'ati lillah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat tetap miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bu, hari Jumat paling utama Sayyidul Ayyam tetap milik Allah. Ditanya sama Nabi kepada Allah, mahazu ummati anka, ya Allah, apa bagian umatku dari pemberianmu di hitungan hari-hari? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu udah ada yang punya. Hari Jumat milik engkau, maka untuk umatku apa ya Allah? Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yaumal jum'ati li ummatika. Allah kasih hari Jumat buat kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal hari Jumat, wah, ujiro min azabil qabri, bebas dari azab kubur. Orang meninggal dunia hari Jumat bebas terkubur. Wajah yaumal qiyamah wa alaihi tabius syuhada, dihitung mati syahid. Mati dah Bu hari Jumat ya. Nah, tapi hari apa aja ternyata siapa yang mati hari Sabtu berarti rombongannya Nabi Musa alaihi, hari Minggu rombongannya Nabi Isa, hari Senin rombong ya udah cakep semua, kagak cakep. Maka kata Wahab bin Munabbih di 30 baris terakhir daripada kitabnya Zabur, kitabnya Nabi Allah Daud alaihissalam, saya baca apa yang dibaca oleh Wahab bin Munabbih. Ternyata di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Daudu, hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Wahai Daud, kamu tahu nggak sebenarnya kalau orang yang beriman yang kemudian dia ngerjain hal ini, maka saya pengen memperpanjang umurnya sepanjang-panjangnya. Kagak pakai mati gitu kira-kira. Pokoknya panjang umur, sehat walafiat, sampai kiamat, panjang umur. Siapa orang yang berbuat hal ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nyatakan kepada Nabi Daud, maka sungguh aku sangat ingin memberikan kepadanya umur yang panjang. Tahukah kamu siapa mereka wahai Daud? Maka menjawab Nabi Allah Daud, lah, saya tidak tahu ya Allah. Qala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi idza qala la ilaha illallah iksa'ara jilduhu warta'adat mafasiluhu, yaitu orang-orang yang kalau dia membaca la ilaha illallah iksa'ara jilduhu, naik bulu kuduknya, merinding. Jadi dia baca la ilaha illallah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia baca la ilaha illallah sampai bergidik, sampai merinding, sampai naik bulu romanya, berasa takut kayak kita lagi takut. Iya, nggak ngambang, bacanya dihayati kayak kita lewat kuburan. Kalau lagi diri tengah malam ada rasa bergidik karena kita takut yang di kuburan bangun, kita takut yang di kuburan nyaut, kita takut dia ngagetin kita. Nah, padahal kalau kita baca la ilaha illallah, Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha besar, maha agung, jauh lebih seharusnya kita takutin, maka harusnya kita jauh lebih bergidik ketika kita baca la ilaha illallah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah, bergidik bulu romanya, warta adat mafasiluhu, bergetar daripada sendi-sendinya, ngilu. Kayak kita lagi kedinginan, kalau kedinginan kena asam urat kadang-kadang ngilu ya. Kalau kita di tempat dingin tuh berasa di dengkul di sini berasa
apa ya? Ngilu, warta adat, mafasiluh, sampai terasa sendinya ngilu ketika dia baca la ilaha illallah, saking takutnya, saking mengakuinya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Fa inni akrahu, maka saya sebenarnya kagak mau, nggak pengen lahu baginya itu orang yang demikian, bizalika dengan sebab dia membaca la ilaha illallah sampai bergidik bulu kuduknya, bergidik bulu romanya, al mauta, saya nggak mau matiin dia. Jadi sebenarnya Allah kepada orang yang baca la ilaha illallah sayang gitu. Siapa orang yang mengakui tiada Tuhan selain Allah, kemudian dengan pengakuannya tiada Tuhan selain Allah, dia bersungguh-sungguh dengan pengakuannya, maka Allah sayang banget sama dia. Sayang sesayang-sayangnya Allah kepada dia, apa kata Allah? Sampai kalau bisa saya panjangin umurnya sampai seterusnya, hatta yang pahofisur, sampai berdirinya hari kiamat. Sampai kiamat kalau bisa tuh orang panjang umur gitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberiin sehat, iya, diberikan kesempurnaan oleh Allah kalau bisa. Sebab walakin, tapi kata Allah begini, bukannya saya kagak mau panjangin umurnya, bukannya saya nggak mau nyehatin dia terus, kenapa saya harus cabut nyawanya, kenapa saya harus tetap mematikan dia? La budda lahu minhu inni uridu an asirrohu fi darin siwa hadhihi dar. Tetapi mau enggak mau, karena saya sayang sama dia, dia udah mengucap la ilaha illallah, kemudian dia bersungguh-sungguh mengucapkan la ilaha illallah, maka rasa sayang saya sama dia saya buktiin dengan apa? Kata Allah, saya pengen pindahin dia dari dunia yang kagak jelas ke negeri akhirat, ke dalam surga, ke tempat yang penuh kenikmatan gitu. Jadi kenapa orang baik gampang matinya? Umur 40 mati, 50 mati. Kadang-kadang maafin saya Bu ya, ada orang kerja nggak pernah ke masjid. Begitu pensiun, alhamdulillah cepet dia ke masjid. Alhamdulillah saya udah gak kerja, udah saya ngaji. Begitu ngaji jatuh mati, kejedot, meninggal. Emang apa begitu sebabnya? Ternyata Allah bilang, gue ambil nih mumpung lagi cakep, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaget. Kata kita bilang begini, ya Allah, baru banget pensiun, baru banget kagak kemana-mana. Tadinya ke kantor mulu kagak ke masjid, tadinya kemana-mana mulu nggak sempet ke masjid. Baru tumben ke masjid, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan diambil sama Allah. Iya, banyak banget Bu, contohnya Bu, banyak banget. An asirrohu, lah emang kata Allah, la budda lahu, saya mau pindahin dia mumpung lagi cakep, min hadad dar, dari ini darun, dari negeri dunia yang kagak jelas ke negeri akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lagi baru banget begitu udah surga. Emang apa? Dunia negeri yang kagak jelas kata Allah. Emang apa negeri yang kagak jelas dunia? Fa inna na'imaha bala, nikmat di dalamnya merupakan ujian. Wa roho'aha syiddah, kelapangan di dalamnya menjadi hal yang berat. Emang dunia ngapa bala, ngapa roho, ngapa syiddah, ngapa berat, ngapa kagak enak? Susah banget bener di dunia, bener Bu. Belum kawin ditanyain kapan kawin, kapan nikah, udah nikah ditanyain kapan punya. Aku baru nikah sebulan. Ya Allah, sabar aja deh. Ya Allah. Iya begitu. Dulu. Ya ilah, begitu emang dunia begitu Bu. Banyak habis apa namanya? Habis bulan bayar listrik, baru banget bayar listrik, bayaran sekolah,
Baru banget bayaran sekolah, bayaran cicilan motor, baru banget bayaran cicilan motor, TV pakai meleduk lagi gitu. Ada aja yang dibenerin. TV udah ya lendutnya. Enak nonton TV, enak naik motor, enak, semuanya enak. Fa inna na'imaha bala, tapi merupakan ujian dari Allah dunia. Di akhirat kagak ada pikiran bu, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala hatoro ala qalbi bashar. Di akhirat yang diminta, nah dikasih sama Allah, kagak pakai proses. Kita di dunia mau pergi haji, mau umroh, kudu ngumpulin duit, sebanyak mau zakat, mau segala macam, mau makan enak, mau jalan-jalan ngumpulin duit dulu. Berapa? 250.000 kita jalan-jalan kemana? Ke Bandung, nginep 1 hari. Ayo bu dicicil 50.000 siap nggak? Mau jalan-jalan ke Bandung kita nyicil. Memang begitu dunia tuh. Fa inna na'imaha bala, diuji kita di dunia. Kemudian di dunia, nah wa fiha aduun la ya'lunakum khabala. Di dunia kita musuh, kita punya musuh. Yang musuh kita musuhin kita habis-habisan. Yang musuh kita ini memusuhi kita, nggak dikasih napas terus-terusan. Dia musuhin. Yajri minkum kamujriddam, dia ngikutin kita seperti aliran darah. Aliran darah kemana aja kita ada, kita bawa, ngalir, nggak pernah berhenti darah kita bu. Nah ternyata kita punya musuh, yang musuh kita sifatnya ngikutin kita terus kayak aliran darah. Yang itu musuh la ya'lunakum khobala, nggak pernah ngasih kesempatan kita buat istirahat. Dibisikin terus, namanya setan. Dari lahir bu, bayi baru lahir, kenapa diajanin, kenapa diikomatin? Supaya nggak digangguin setan. Namanya kolong Nah, kalau wewe kayak takut jalan, anak-anak takut dibawa kalau wewe. namanya kolong bahasa Arabnya kolong wewe umusibyan. Makanya begitu bayi lahir kata Nabi, man azana fi udunihil yumna wal aqama fil yusra. Kalau bayi lahir, ajanin di kuping kanan, komatin di kuping kiri. Siapa bayi yang diajanin di kuping kanan, diikomatin di kuping kiri, lam nafurhu umusibyan, maka tidak digangguin kolong wewe. Benar punya hati sebenarnya. Umusibyan itu setan sejenis kolong wewe, kira-kira gitu. Ifrit jin terkuat kedua setelah iblis, ifrit. Jin ada beberapa tingkatannya, yang kedua paling kuat jin ifrit. Makanya itu siapa ya, setan gangguin dari baru bayi bu, bayi. Makanya kadang-kadang beneran, maafin saya, beneran orang tua kita dulu dah. Orang tua kita dulu kalau bayi mau maghrib jangan dikasih keluar, di pintu aja jangan. Suruh masuk, tutup pintu. Tuh orang tua kita dulu. Jangan pada keluar, udah pada maghrib, ntar sawan tuh anak. Sekarang nggak ada pantangannya. Iya, sekarang dikata udah terang aja. Emang setan ngerti terang sama gelap. Nah setan aja mau terang mau gelap mah dia gangguin aja dia. Iya, dikata dulu kenapa nggak boleh keluar gelap. Sekarang udah terang, biarin aja maghrib di teras rumah, ya Allah. Oh, jangan bu, si anak kecil dia ngelihat kadang-kadang matanya. Ntar kita begitu udah gede, ya digodain terus tuh sama aduun layak lunakum, musuh yang kagak ngelepas kita. Begitu kita udah gedean dikit, punya kerja, punya duit, mau amal, setan datang, jangan 50.000. Kebanyakan. Iya.
5.000 aja kata setan. Begitu datang udah pokoknya datang. Mau sembahyang kata setan, tar dulu baru banget azan. Begitu baru azan komat, tar dulu jangan main dulu baru banget komat. Begitu baru banget komat, pengen ke kamar mandi, tar dulu ngopi dulu. Ya tuh setan. Begitu ngopi dulu ya. Begitu ngopi dulu ada tukang roti lewat, mau minum teh sama roti. Begitu minum teh sama roti matanya kan ditiup-tiup dah bu. Setan cerdik banget dah bu. Dia lagi dengerin nih, biarin dia dengerin biar rasa. Jangan mau dibohongin, layak lu nakum khobala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, min ajli zalika. Tuh. Karena itu tersebab hal yang demikian, karena dunia kagak jelas. Ini di dalam kitab Zabur. Karena dunia begini banget, ruwet, kita udah bener banget masih disalahin. Ada orang jadi ketua masjid, ada orang jadi ketua majelis taklim, udah bener banget masih salah aja. Masih salah bu. Kata Kiai Mudas dulu begini, siapa orang yang mimpin majelis taklim, yang mimpin masjid, dengerin saya ngomong, kata Kiai Mudas nih, malaikat makhluk paling benar, masjid tempat paling benar. Malaikat makhluk paling masjid tempat paling benar. Tapi malaikat jadi ketua masjid, orang lihat salah pasti gitu. Kalau orang lihat salahnya pasti salah. Kenapa emang orang lihat salahnya? Kita udah bener banget dicat putih. Orang ada 500 orang, yang demen cat putih 300, yang 200 demennya cat hijau. Yang 300 bilang bener, yang 200 bilang salah. Beliin karpet, nyumbang kagak apa kagak. Udah dibeliin karpet model begini, yang demen bilang bener, yang kagak demen bilang ngapa karpet yang begitu sih dibeli. Salah aja. Maulid ngumpulin duit 150, udah hasil rapat, ibu-ibu patungan bakal maulid 150.000. Udah hasil rapat diumumin, yang demen patungan 150.000, yang kagak demen ngapa mahal amat maulid. Begitu dah, udah salah aja tuh bu. Salah udah. Kalau mau dicari salahnya orang mimpin majelis taklim, orang mimpin masjid, pasti begitu dah. Pasti itu ngapa sih pakai bata, bukannya pakai hebel aja. Udah begitu dah. Nah dunia itu fa inna nahi mahabala, udah begitu dah kata Allah. Bala udah cobaan. Mau bener banget kita jadi orang, tetap ada orang yang mandang kita salah. Ngumpul punya duit 1 juta, disumbangin ke majelis taklim, minta dibacain Fatihah. Dibacain Fatihah, nyohor banget, nyumbang 1 juta minta dibacain Fatihah. Ya ilah, begitu satu. Begitu nyumbang 50.000, dibacain Fatihah, ya elah 50.000 doang udah dibacain. Jangan dengerin. Iya, jangan dengerin bu. Pokoknya amal-amal aja, bacain aja udah. Al-Fatihah 50.000, Al-Fatihah 20.000, Al-Fatihah bacain udah. Nah makanya karena dunia puyeng, karena dunia begini penuh cobaan, dunia penuh dengan bala, dunia penuh dengan hal-hal yang menyesakkan, maka orang-orang yang punya la ilaha illallah, yang la ilaha illallahnya baik dan benar sampai bergidik dan sampai gemeter tulang-tulangnya, min adli zalika ajiltu auliyai. Karena itu kata Allah, saya percepat. Siapa yang Allah percepat? Auliyai, orang-orang yang saya sayang. Waliyun, wali itu artinya orang yang Allah sayang. Waliyun, waliyani, auliya. Min adli zalika ajiltu auliyai. Karenanya orang-orang yang saya sayang, saya cepetin. Apanya yang Allah cepetin? Matinya. Buat apa Allah cepetin matinya? Auliyai ilal jannati, supaya dia masuk surga. Emang apa? Allah sayang sama dia. Kalau kita kan sayang begitu bu. Kalau kita sayang sama teman kita nih, terus kita udah demen banget sama dia, terus di RT kita ada mau jalan-jalan,
100.000. Kita kata apa sama teman kita? Lu yang penting ikut, kagak usah bayar, ntar gue yang bayarin. Kalau kita sayang kan gitu ya? Iya. Udah naik aja, kagak usah bayar, di 100.000 ntar gue yang bayarin. Kata teman kita, gue kagak punya duit pak, di sana ntar gue beliin rokok, makan sama gue, ambil. Gitu kan kalau kita sayang ya. Sama dah kita sayang sama cucu, gimana sih sama cucu? Dia yang jatuhnya, neneknya yang ngekejek ya. Cucunya yang jatuh malah neneknya teriak-teriak. Kalau kata neneknya kalau bisa cucunya sakit ya, kata neneknya kalau bisa jangan dia yang sakit dah. Ya Allah. Kenapa? Sayang. Saking sayangnya. Kita sayang sama anak, sayang sama saudara yang kita udah tergantung sayang, kadang-kadang kita kagak bener, bukan kagak bener. Kadang-kadang kita kelihatannya kagak bener gitu. Itu anak udah ngelawan mulu, lu nggak perlu tulis. Emang sayang gimana? Iya. Emang kita sayang sama dia, kita demen bukan sama anak kita gitu. Itu empok lu begitu amat lu belain aja ya. Emang kita sayang. Itu adek lu minjem duit ke sana kemari nggak perlu gantiin aja, emang kita sayang. Gitu. Kalau orang udah sayang begitu tuh. Nah, Allah udah sayangnya sama orang yang la ilaha illallah, maka kata Allah, ajil tuh biar mati cepet-cepet dah kata Allah gitu. Jangan sampai dia puyeng di sini. Di dunia. Dunia puyeng, dirembengin si ini, dirembengin si itu, nyari duit bakal ini, nyari duit bakal itu. Udah berbuat bener masih dikatain sama orang, nyumbang 50 minta Fatihah, diomongin orang begitu tuh. Udah ada kata Allah, ajil tuh zalika auliyai ilal jannah. Mendingan udah mati dah masuk kuburan. Kuburannya kata Allah dijadiin raudhah min riyadil jannah, taman sor. Udah tuh antam udah di kuburan gitu. Kalau laula zalika lama mata Adam wa waladu. Kalau bukan karena saya sayang, justru saya sayang sama dia, maka akan saya panjangkan umurnya Adam dan anak cucunya. Sampai kapan? Hatta yanfahu fisur, sampai hari kiamat. Jadi kalau Allah nggak sayang sama kita, didiemin aja kita bu. Didiemin udah, panjang umur. Kita kata panjang umur emang enak bu. Kata kita enak. Dipanjangin umur, kelamaan antri, kelamaan nunggu kagak enak. Jajalin ke rumah sakit bu, ngantri 15 menit pertama masih enak, 30 menit masih enak, setengah jam tuh. Udah sejam kita ngantri, sama kita belum dipanggil-panggil, mulai beli sana. Iya, capean nungguinnya. 2 jam belum dipanggil-panggil loh. Jalan kaki udah kemana? Langsung aja, iya kan ya? Iya. Ngapa emang kita gelisah? Kelamaan nunggu. Apalagi di dunia sampai kiamat, kelamaan nunggu gua kagak mati-mati, emang enak banget apa panjang umur? Nggak enak, dunia kagak enak bu, dunia kagak enak. Kalau katanya dunia ini enak, kata Allah, lama mata Adam wa waladu, pasti aku panjangkan umurnya Adam dan anak cucunya. Jadi bagaimana rumusannya? Karena dunia ini kurang enak, kemudian kita punya la ilaha illallah, udah bekalin itu datang. Nah, la ilaha illallahnya yang benar. Maksudnya la ilaha illallahnya yang benar gimana? Iktasarok jilduhu warta'adat mafasiluhu. Yang nyerep. Jadi amal, bu, amal itu bukan banyaknya. Di dalam Al-Quran Allah nyebutnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dari kata hasan, bukan liyabluwakum ayyukum aksaru, bukan banyak. Tapi ahsan. Apa yang dimaksud dengan ahsan? Biar amal sedikit yang benar. Bagaimana amal yang benar? Enggak perlu ngasih roti 3. Nih Ustazah Sumiati roti 3 makan nih, saya tahu ente lapar kan. Tapi nyari ngasih roti atu, ngasihnya yang benar. Ahsan iya. Ustazah Sumiati emang nih roti ada 3, aman saya atu, Ustazah Odija atu, Ustazah atu nih sarang atu Ustazah nih kita makan. Ustazah mau yang mana? Yang rasa apaan? Itu kan gitu. Ustazah duluan dah milih dan nih mau yang rasa apaan. Ntar saya sisanya. Ahsan tuh. Bukan banyaknya, bukan ngasih duit sama orang. Bu,
orang lewat-lewat pengamen apa segala macam, bukan 5.000, 10.000, 2.000-nya bukan. Tapi gimana ahsanu ngasihnya, bang, makasih ya bang, gitu. Ada orang Gojek nganterin kita kue, nganterin kita makanan, kita tambahin tipnya, nggak perlu banyak, nggak perlu 20-30 ribu, goceng aja kita kasih. Tapi gocengnya balik kita ngomong yang benar, bang, makasih banyak ya bang ya, lah tumben cepet bang, udah lapar banget, tungguin pak, makanya begitu pokoknya. Ahsan, itu yang Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apapun yang kita kerjain hari ini bu, apapun pekerjaan ibu, apapun amalan yang lagi ibu kerjain, sekarang diperbagus amalannya. Yang punya ini diperbagus, yang punya ini diperbagus, yang tetangga diperbagus, urusannya yang suami sama semua, ahsanu diperbagus, bukan diperbanyak. Udah segitu nggak apa-apa, nyediain air kopi segitu-gitunya, tapi cara nyediainnya yang bagus. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca Fatihah khusus di Al-Hikmah Fatihah binti Batarahim. Tadi saya bilang yang dengan diterima bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Maulana, ya Maghfur, ya Karim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahli taqwa wa min ahli ibadah wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sawahin tayyib innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fakama an'amta alaina fazid wa kama zidta alaina fabarik wa kama barakta alaina fala tasud. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونوّر في قلبي وسعي ومقلتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم بقلبي علوم شريعتي وصلي وسلم يا إلهي لمنزلي على حروف بالقرآن وسورتي الله الكافي ربنا كافي فصلنا كافي وجدنا كافي لكل كافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال آمين آمين يا رب العالمين يا ربنا شرفنا بأننا اقتربنا وأننا شرفنا على الله أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب الأسماء فضلا وجودا منا لا بالتسام منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه أدى صحبي والحمد لله بالهدي والنهي اللهم صل وسلم وبارك tadi mana itu Lahirnya itu والمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. Oh, bagus saja.